Siapa sangka? Juara dunia nomor 1. Dewa biliar Jiang Che. Ternyata minum bubble tea 4 yuan di tempat begini. Suyao, kamu benar-benar seperti hantu yang tak bisa diusir. Katanya kamu menyumbangkan semua asetmu ke Yayasan Anak Cacat Sedunia, sekarang jadi orang miskin. Bagaimana kalau pertimbangkan tawaranku? Menikahlah denganku, masuk keluarga Su. Tidak tertarik. Kalau aku yang nikah denganmu juga boleh. Tetap tidak tertarik. Terima kasih. Batu diselokan, keras kepala. Tapi, Aku tidak akan menyerah. aku akan mencarimu lagi beberapa hari lagi. Adik, kakak mohon, pulanglah dengan kakak. Waktu kecil aku sangat ingin punya keluarga, tapi tidak punya. Sekarang aku sudah besar. Sudah tidak butuh lagi. Kakak, lebih baik kamu pulang saja. Adik, keinginan terbesar mama sebelum meninggal adalah melihatmu pulang. Kamu tega membiarkan mama tidak tenang di alam baka. Xiaoke. Mama jangan meninggal. Xiaoke. Jangan menangis. Mama jangan meninggal. Baiklah, demi mama aku akan pulang denganmu. Bagus sekali. Pasti mama di sana sangat bahagia melihatnya. Kakak. Hmm? Itu apa? Ini adalah daftar dewa biliar keluarga kita. Yang terhebat saat ini adalah Ming Hao. Rekor tertinggi dipegang anak angkat keluarga kita. Teknik biliarnya sangat luar biasa. Oh ya? Iya, dia sangat ahli dalam perhitungan geometri. Memantulkan bola berkali-kali untuk masuk ke lubang, disebut teknik naga berenang. Keren kan? Saat ini di seluruh Haicheng, tidak ada orang kedua yang bisa melakukannya. Tuan muda, silakan ikut saya. Baik. Rekor Ming Hao terpecahkan? Tidak mungkin. Siapa lagi yang bisa melakukan teknik naga berenang? Memasukkan bola dengan memantulkan berkali-kali. Putaran naga suci? Ada yang bisa melakukan. Putaran naga suci yang legendaris? Tidak mungkin. Pasti Xiao Che menggunakan mesin untuk melakukannya. Anak ini cukup sombongnya. Benar-benar seperti naga terbangnya. Hebat sekali, Ming Hao. Ming Hao, kemampuan bolamu. Semakin hari semakin hebat, terus berusaha ya. Keluarga kita nanti bergantung padamu. Wah, ini bukan adik kita yang sok-sokan. Nggak mau pulang ya? Belum pernah lihat rumah sebesar ini kan? Kamu adalah kakak yang terbuang. Yang Che-kon. Sekarang kamu pulang, baguslah. Halo. Dari mana bau asam ini? Benar-benar bikin pusing. Kakak, buat apa kamu bawa dia pulang? Siapa yang bisa mandikan dia? Bau banget. Dia tidur di mana nanti?
Jangan dekat-dekat aku. Nanti malah nggak bisa tidur. Kalau gitu, tidur di kamarku saja, aku yang pindah. Lagi pula, ini bukan rumahku. Siapa bilang? Ini rumahmu, selamanya rumahmu. Nggak ada yang boleh ganggu kamarmu. Gak nyangka, Jiang Minghao ini. Ternyata lelaki teflon, aku kan gak minta kamarmu. Sengaja bikin aku dibenci, takut aku pulang. Mengancam posisimu, ya? Kamar yang sudah dipakai orang, aku gak nyaman. Kakak, tolong carikan kamar tamu yang bersih. Pinter juga kamu, cepat mandi sana. Minghao, kemampuan bolamu luar biasa. Kapan ajari aku dong? Iya, ajari kami dong. Boleh kapan saja. Oak. Xiaoke, ayo makan. Ayah sekarang di luar negeri, setelah sibuk. Langsung datang menemuimu. Baik. Adik, kamu nggak apa-apa? Kenapa? Bau parfum kakak Jiangche. Kayaknya bikin aku alergi, nggak enak banget. Memang ada bau parfum, tapi baju ini. Mereka yang kasih. Pasti Jiang Minghao ini. Mau menjerumuskanku. Beneran ada bau parfum? Kamu mau bunuh Minghao ya? Kan tahu Minghao alergi parfum. Berani-beraninya mukul aku. Jangan macam-macam di depanku, ngerti? Kamu pasti tahu Minghao alergi parfum. Jadi aku sengaja menyemprotkan parfum padamu. Kamu kejam sekali, berani-beraninya memukul kakak ketigamu. Kamu benar-benar anak durhaka. Kak, aku bilang dia jahat banget, jangan dibawa pulang. Sekarang lihat sendiri, kamu harus percaya kan? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Ya, pasti ada kesalahpahaman di sini. Percayalah pada kakak Jiangche, dia bukan orang seperti itu. Omong kosong kebetulan, kalau dia tidak sengaja ingin mencelakaimu. Aku tidak akan percaya, dasar anak kurang ajar. Pergi dari keluarga Jiang, diam. Cepat bantu Minghao istirahat. Kak, kalau kamu biarkan dia tinggal di rumah, lambat laun akan membunuh kita semua. Kamu akan menyesal. Kak, jangan salahkan kakak Jiangche. Aku yang merebut posisi kakak Jiangche. Bahkan jika dia marah padaku, itu wajar. Cepat istirahat, ayo kita pergi. Parfum ini bukan aku yang menaruhnya. Percaya tidak percaya terserah kamu. Aku percaya padamu Xiao Che, tenang saja. Aku akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Kak, kamu. Akhirnya kamu mau memanggilku kakak. Kak, aku bisa lihat, kamu berbeda dengan mereka. Kamu orang baik. Kamu istirahat dulu ya. Kakak Jiangche, di kawasan kumuh. Tidak bisa minum bir enak seperti ini kan? Kenapa? Sekarang tidak ada orang, tidak perlu pura-pura, berani mendekatiku. Tidak alergi parfum lagi. Hahaha. Cuma makanan pembuka, sekadar nasihat untukmu. Kasih aku nasihat, di mataku, kamu cuma. Bukan apa-apa, jujur saja. Harta keluarga Jiang, dengan skillku, kalau mau dapatkan. Gampang banget, tapi semua milik keluarga Jiang adalah milikku. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebutnya, termasuk ketiga. Kakakmu yang cantik itu, juga milikku. Jadi, Kamu cari mati. sudahlah, anak kawasan kumuh. Berani-beraninya bersikap sok di depan tuan muda, ini nasihat untukmu. Cepat pergi dari keluarga Jiang. Kalau tidak, Kamu bisa apa? aku akan membuatmu hidup lebih susah daripada mati. Hanya dengan kamu? Tidak percaya? Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Xiao Che, ini adalah arena biliar keluarga Jiang. Keluarga Jiang memiliki 2 arena biliar sebesar ini. Arena biliar, kakak. Ngapain kamu ceritakan arena biliar keluarga kita ke si bodoh ini? Jangan-jangan kamu ingin dia mewarisi arena biliar kita? Benar juga. Kalau diserahkan ke orang seperti dia, tidak sampai 3 hari, seluruh arena akan berantakan. Damn, begitukah cara bicara dengan adik sendiri? Kakak kedua, kakak ketiga, kalian tenang saja. Nanti, aku bisa ngajari kakak Jiangche teknik biliar. Aku juga bisa bantu mengelola arena biliar. Aku. Lagi pula, segala sesuatu milik keluarga Jiang adalah milik kakak Jiangche. Hah,
Kenapa harus jadi milik dia seorang? Benar, sampai mati pun aku tidak akan setuju dia mewarisi usaha keluarga. Kalian, Nona besar tidak baik. Hari ini ada ahli yang datang menantang. Dia sudah menang terus sepanjang hari. Tidak ada satupun di arena kita yang bisa mengalahkannya. Ahli apa yang begitu hebat? Sudah tahu asalnya? Sedang dicari. bawa kami lihat. Baik. Lebih baik kamu beritahu bos kalian. Kalau benar-benar tidak ada orang, tutup saja tempat ini. Bermain seperti ini tidak seru. Cepat lihat. Meja bersih. Pemain biliar keluarga Jiang juga tidak bagus. Benar. Kalau terus kalah, arena biliar keluarga Jiang ini mungkin akan hancur. Pemain biliar keluarga Jiang begitu lemah. Siapa lagi yang mau datang untuk tantangan? Benar-benar tidak seru. Seluruh keluarga Jiang, tidak ada satupun ahli. Seluruh keluarga Jiang. Pemain biliar di arena ini, siapa lagi? Lihat, kota Hai penuh dengan ahli. Bahkan pelatih profesional. Di arena kita pun belum tentu bisa menang dengan mudah. Kalau kamu diserahi arena ini, beranikah? Sungguh tidak tahu diri. Ahli di matamu, di hadapanku. Tidak layak bahkan untuk mengikat sepatuku. Kamu? Jangan dengarkan omong kosongnya. Lihat bolanya. Siapa lagi? Aku yang akan melawanmu. Nona besar, dia tidak biasa. Aku yang buka, tidak masalah kan? Ah, ternyata Nona Jang. Tidak masalah. Kamu sembarangan. Nona Jiang ini memainkan teknik bertahan. Aku ingin lihat sehebat apa kamu. Aku tahu siapa kamu. Kamu adalah Sang Qiang, si tangan hantu dari selatan. Tangan hantu Qiang, si tangan hantu Qiang dari selatan. Kenapa kamu datang mengganggu kami? Hahaha, tahu? Sudah terlambat. Hahaha, mulai sekarang. Keluarga Jiang akan dihapus dari daftar peringkat Hai Cheng. Tidak apa-apa. Ada aku dan kakak Jiang Che di sini. Mereka tidak akan menang. Apa gunanya dia ada di sini? Dia mengerti biliar tidak, Ming Hao? Kita hanya bisa mengandalkanmu. Kenapa? Keluarga Jiang tidak punya satupun ahli? Jika tidak, mungkin mulai sekarang, daftar peringkat Hai Cheng. Tidak akan ada nama keluarga Jiang lagi. Bersihkan tempat. Masuk ke ruang VIP. Hei, apa yang terjadi? Tidak boleh lihat? Benar, tidak boleh lihat? HMPH, ada apa, Nona Jiang? Jangan-jangan kalah dari kakakku. Malu bertemu orang? Hahaha, tempat biliar jelek ini. Meskipun tidak ada yang bisa main biliar. Tapi beberapa gadis ini lumayan cantik. Bicaramu, hormat sedikit. Tangan hantu Qiang ini kelihatannya ada sesuatu. Kakak sulung mungkin tidak bisa menahannya. Tangan hantu Qiang, kamu sudah menang lebih dari 80.000 poin di tempat kami. Kamu pergi saja. Poin di daftar peringkat kami bisa kami berikan padamu. Bagaimana? Nona Jiang, kamu pandai bicara ya. Pon-pon ini, sepertinya semuanya kamu berikan padaku. Ini aku menang taruhan. Kalau mau kami bertiga pergi, mudah. Kalian bertiga. Tidur satu malam dengan kami bertiga, lalu jadi wanita kami. Syaratnya sederhana kan? Hahaha. Tidak tahu malu? Jangan keterlaluan, tangan hantu Qiang. Kamu benar-benar tidak mau memberi muka pada keluarga Jiang? Saudaraku sudah bilang, asalkan kalian bertiga melayani kami dengan baik, kalau tidak, tidak usah bicara. Kamu sudah diberi muka tapi tidak mau, maka keluarga Jiang akan buka. Pertaruhan hidup mati. Dengan kalian beberapa wanita simpanan, berani di hadapanku. Buat pertaruhan hidup mati, cuma perlu sedikit tenagaku. Kalian akan mati. Jangan terlalu sombong. Aku sombong. Kamu bisa apa? Kenapa takut ya? Tadi kan bilang mau pakai poin keluarga Jiang buat taruhan hidup mati. Kenapa sekarang jadi takut? Jangan banyak omong. Keluarga Jiang setuju. Mau main bagaimana? Aturannya terserah kalian. Aku santai saja. Teknik tongkat naga terbang Ming Hao adalah yang terbaik di keluarga Jiang. Baik, kita pasang garis penghalang di meja. Siapa yang bisa memukul bola dengan lengkungan terbesar dan memasukkan bola ke lubang, dialah pemenangnya. Ming Hao, semuanya tergantung padamu.
Jiang Minghao ini. Jago teknik tongkat naga terbang yang cuma cocok buat lengkungan kecil. Si Kiang Tangan Hantu jelas lebih serba bisa. Kalau Kiang Tangan Hantu yang menguasai permainan, kakak, jangan. Kamu ini, siapa suruh ikut campur? Diam. Kakak Jiang Ce, keluarga Jiang kita. Paling jago teknik tongkat naga terbang. Asal kami yang pukul duluan, pasti aku bisa mengalahkannya. Boleh juga, keahlianmu ya? Kalau gitu kalian duluan. Kalau aku kalah, poin yang aku menangkan tadi akan kukembalikan. Kalau kalian kalah, gedung biliar keluarga Jiang, termasuk semua poin kalian, jadi milikku. Masa sih? Kalau kalian kalah tinggal pergi begitu saja. Kalau kami kalah harus menyerahkan gedung dan poin? Kami menangkan semua poin keluarga Jiang. Atau menangkan gedung biliar kalian, apa bedanya? Wahai nona cantik, jangan buru-buru, nanti kakak akan menghiburmu. Koter. Berani atau tidak? Baik. Kakak tenang, ada aku di sini, aku akan lindungi keluarga Jiang. Lihat kan, Minghao begitu bertanggung jawab. Kamu ini cuma bisa lihat kami ditindas. Gak tahu siapa yang benar-benar adik kandung kami. Iya dia, cuma bisa numpang makan gratis. Kalau ngandalin dia, gedung biliar keluarga Jiang udah jadi milik orang. Kakak tenang, aku bisa atasi dia. Kiang Tangan Hantu, hari ini aku akan mengajarimu cara main biliar yang benar. Oja, aku penasaran. Sebenarnya sehebat apa sih anak emas keluarga Jiang ini? Lihat baik-baik, ini kemampuan keluarga Jiang. Minghao, hebat. Aku tahu Minghao pasti bisa. Lengkungan ini belum tentu menang. Kamu ini ngerti apa soal teknik tongkat naga terbang? Teknik ini, kamu latihan seumur hidup pun gak bakal bisa. Iya, gak bisa main sendiri aja udah, masih berani komentar orang. Percaya atau tidak, terserah kalian. Berhenti berdebat, Ghost Tan Chong. Kamu kalah. Aku kalah? Lalu bagaimana? Bisakah kamu melewatinya dari jarak yang lebih jauh? Di Hai Cheng, tidak ada yang bisa mengalahkan teknik tongkat naga Minghao. Kalian ini keluarga biliar, tapi tidak punya pengetahuan sama sekali. Lengkungan ini hebat? Aku akan tunjukkan kemampuanku. Ini tidak mungkin. Ini teknik tongkat Tai Chi yang hilang, teknik pemindahan besar. Buka mata kalian lebar-lebar, lihat siapa yang lengkungannya lebih besar. Hahaha, tidak mungkin, kalian kalah. Cepat serahkan sertifikat tanah gedung biliar. Bagaimana ini, gedung biliar ini? Ini bisnis inti keluarga Jiang, jika gedung biliar hilang, keluarga Jiang juga hilang. Ya, jika ayah tahu, pasti akan memukul kita sampai mati. Kakak, bagaimana ini? Nona Jiang, by Kerala. Apa kamu mau mengingkari? Mau bertaruh lagi? Aku kasih kamu kesempatan lagi. Apa maksudmu? Nona Jiang, asalkan kamu menemaniku beberapa bulan sebagai taruhan. Bagaimana, kalian? Sang Kiang keterlaluan. Berani mengincar kakak. Ini memaksaku bertindak, tapi dua saudari lainnya terlalu cerewet. Aku benar-benar tidak ingin membantu keluarga Jiang. Tidak mau? Tidak apa-apa. Kalau begitu bawa sertifikat tanah gedung biliar keluarga Jiang. Baik, aku setuju. Kakak, Tidak apa-apa, aku tahu batas. Katakan, mau bertanding apa? Aku tidak peduli, terserah kalian. Perubahan arah bola Zhang Qiang sulit ditebak. Semakin kompleks pertandingannya, semakin kecil peluang menang. AO bertanding rebound. Pukul bola sekali, setelah memantul. Siapa yang lebih dekat dengan garis bola menang? Jika melebihi garis awal, berarti kalah. Terserah kamu mau bagaimana. Aku harus mengakui keberanian Nona Jiang. Berani bertanding rebound denganku, dasar-dasar seperti ini. Sekarang aku tidak sabar ingin melihat bagaimana kamu tunduk padaku. Tidak tahu malu, brengsek. Kakak, biar aku saja. Minghao, Tenong,
Meski kemampuan dan bakatku tidak sepertimu, tapi sejak kecil aku berlatih dasar-dasar bola pantul seperti ini. Sudah 20 tahun lebih aku latihan, tidak akan kalah dari siapapun. Kamu perempuan, kamu duluan. Baik. Kakak, jangan main seperti ini, kepala stick turun 2 mm lagi. Pakai tenaga sedang. Main seperti ini, bola putih akan berhenti tepat di garis break. Ini cara pasti menang. Anak ini jangan-jangan jagoan tersembunyi keluarga Jiang. Jiang Che, kamu diam saja. Jangan bikin ribut, aku lihat kamu sekutu mereka ya. Malah ngajarin kakak main, kamu sengaja bikin. Kakak tidak fokus sampai kalah. Kalian tahu apa? Aku sedang bantu keluarga Jiang. Kakak, percayalah padaku. Xiao Che tidak paham teknik biliar, mana bisa aku dengarkan. Xiao Che tenang, kakak sudah tahu caranya. Kakak jangan main. Diam, jangan ganggu kakak. Sepertinya hanya dia yang sadar trik kecilku. Anak ini bukan orang sembarangan. Bagaimana bisa? Aku pakai tenaga lebih sedikit dari tadi. Mana mungkin melewati garis break? Hahaha. Nona Jiang, bola putihmu lewat garis. Sebentar lagi, kalau bolaku tidak lewat garis break, kamu pasti kalah. Kita kalah lagi. Anak muda, talentamu terbuang bersama mereka. Mending ikut aku. Kalian sekutu. Sakit jiwa batin dulu, aku baru pertama kali ketemu dia. Mana mungkin aku sekutunya? Hahaha Nona Jiang, sesuai perjanjian. Kalau kalah, kamu harus temani aku sebulan, saudara-saudara. Tangkap dia. Aku akan mengajarinya cara main biliar yang benar, hahaha. Jangan macam-macam. Jangan bawa kakak, minggir kalian. Zhang Chang. Ruang biliar bisa kami serahkan, tapi ganggu kakak kami. Lau, kalah mau ingkar janji? Jiang Mingyue, kamu juga setuju? Aku? Kalau semua setuju, aku akan minta laki Ding Haicheng jadi wasit. Kalian berani langgar aturan biliar, sepertinya kalian tidak mau berkecimpung di dunia biliar lagi. Ini bahaya. Dibandingkan dengan kerugian, reputasi dunia biliar Haicheng jauh lebih penting. Pasti Pak Ding akan memihak mereka. Sayal. Kalian diam saja, aku akan ikut kalian. Nah, begitu. Tunang, aku akan perlakukanmu dengan baik. Tunggu dulu. Xiao Che, tidak ada cara. Ini aturan dunia biliar. Iya, dasar bodoh, mau merusak aturan biliar Haicheng? Pergi sana. Jangan bikin ribut di sini. Kakak, kita belum kalah karena taruhan ini tidak sah. Kamu siapa? Katanya tidak sah ya tidak sah? Karena meja biliar ini tidak rata. Menurut aturan biliar, jika meja bermasalah, pertandingan batal. Mejanya memang tidak rata. Bagus. Ternyata Zhang Qiang yang main curang. Jadi bolaku di detik terakhir baru melewati garis. Xiao Che bisa menyadarinya. Jangan-jangan dia benar-benar jenius yang selama ini tersembunyi? Tiba-tiba muncul orang tak terduga. Pertandingan hari ini jadi menarik. Sekarang, gantian aku melawanmu. Kamu pantas? Ayah, Zhang Che, kamu enak campang. Imut, ngapain ikut ribut? Ming Hao saja kalah, apalagi kamu? Pergi sana. Mau nambah masalah? Dasar bodoh, sampai sekarang tidak sadar. Xiao Ke itu jagoan sejati. Dime kalian. Kakak, dia akan mencelakakan kita. Aku bilang diam, pergi sana. Kakak, Kamu terlalu memanjakan Jiang Che. kamu akan menyesal. Kakak Jiang Che, kali ini semuanya tergantung padamu. Zhang Ge, oh Zhang Ge. Eyo, cileranmu. Aku lihat bagaimana kamu mempermalukan diri. Xiao Ke, semuanya tergantung kepadamu. Kenapa? Takut? Tidak berani melawanku? Dasar kurang ajar, jadi sok jagoan. Berani menantang kakakku? Waktu kakakku main biliar, kamu masih pakai celana bolong. Kalian berdua imut? Apa hak kalian bicara di sini? Berani menghinaku? Apa masalahnya menghina kalian? Dua imut ini. Kalau tidak terima, ayo kita bertanding. Kalau kalian menang, aku akan berlutut dan memanggil kalian kakek.
Kalau kalah, kalian harus berlutut dan minta maaf. Kurang ajar. Aku tantang kamu. Mau main apa? Bisa bandingin apa aja. Aku gak bakal kalah, tapi taruhannya harus diubah. Aku gak bisa pertaruhkan kakakku. Oke, aku taruh poin keluarga Jiang dan ruang biliar sebagai taruhan. Taruhanmu apa? Nyawaku. Tuang, kami gak butuh nyawa sialanmu yang murah itu. Apaan sih? Ini soal adik. Aku gak akan izinkan kamu bertaruh dengan nyawa. Santai aja kak, aku tahu batas. Teman GW bener, nyawa sialanmu gak ada harganya. Karena kamu gak berani, pakai kakakmu sebagai taruhan. Pakai aja dua kakakmu yang lain sebagai taruhan. Lagi pula hubunganmu sama mereka juga gak bagus-bagus amat. Gak boleh, aku juga gak setuju. Oke, Karena kamu suka banget. dua cerewet ini, jadi pakai mereka sebagai taruhan. Kakak, diam semua. Aku percaya Xiao Che. Karena kakak percaya kakak Jiang Che. Aku juga dukung keputusan kakak. Oh, ini hasil yang aku mau. Tunggu sampai Zhang Geke. Kalahkan dua kakak bodohku, biar berkurang orang. Yang bagi sisa harta keluarga Jiang. Xiao Ke, kami andalin kamu. Santai aja kak, orang ini gak mungkin menang lawan aku. Karena kamu pilih cari mati, kenapa aku gak kabulin? Kakak, kalau begini gak seru. Gimana kalau kita tambahin taruhannya lagi? Ayo benar. Oak, tambahin taruhan. Kamu berani? Aku gak peduli. Nanti kalian kalah. Jangan nangis dan ngelak ya. Oke, kalau aku menang, kamu potong jari telunjuk. Lalu sujud hormat 3 kali. Kau Oke, kalau kalian kalah, aku mau kalian bertiga. Lututin di depan klub biliar keluarga Jiang selama 3 hari 3 malam. Lalu kasih tahu semua pelanggan. Ini akibatnya ganggu klub biliar keluarga Jiang. Oak, Ayo mulai. Xiao Che, beneran gak masalah? Santai. orang ini siapa sih? Aku harus pelan-pelan. Tes kemampuan dia. Sekarang aturannya berubah. 3 ronde 2 menang. Ronde pertama. Masih bandingin masuk bola. Boleh, tapi ganti meja. Meja udah diganti, kalian bisa mulai. Aku duluan. Menyusul. Jiang Che. Kamu pasti kalah. Kakak hebat banget. Benar kakak. Aku berani bilang kamu adalah Jagoan Pool Haicheng. Anak kecil, kamu kalah. Sialnya kamu, nasib kurang baik. Kakak, aku sudah bilang, jangan percaya dia. Sekarang begini jadinya. Aku dan kakak kedua hancur. Semua salah si bodoh ini. Nekat adu dengan Ghost Hank Yang. Kamu sudah menghancurkan kita semua. Kakak Jiang Che tidak sengaja, kakak kedua. Kakak ketiga, jangan salahkan dia. Aku percaya kakak Jiang Che pasti. Sangat sedih. Xiao Ke, kakak tidak menyalahkanmu. Hanya bisa menyalahkan nasib kita yang kurang baik. Kakak. Aku belum mulai, kau sudah kalah? Anak kecil, buta ya? Bola kakakku. Sudah berhenti di garis. Cepat akui kalah. Kayaknya kamu baru kapok kalau sudah jatuh. Kenapa? Takut adu denganku? Anak kecil, kamu bilang apa? Aku bilang, takut adu denganku? Anak kecil, ngomong doang gak bisa main bola. Mending kamu sadar diri, sekarang mengaku kalah. Ronde berikutnya, aku bisa pertimbangkan untuk main lebih ringan. Kalau tidak, aku akan tunjukkan apa itu kejam. Jiang Che, cepat minta maaf ke Ghost Hank Yang. Ayo, jangan cari perhatian. Ronde ini cepat akui kalah. Ronde berikutnya Ming Hao yang main baru ada harapan. Aku bilang, aku belum mulai. Jadi, kamu takut? Baik, anak kecil. Semoga setelah main, mulutmu masih sekeras ini. Ini nggak mungkin. Jiang Che mana mungkin punya skill setinggi itu. Kita menang. Bola Xiao Che nggak lewat garis. Sedangkan bola Zhang Qiang sudah lewat garis. Kalian mau curang. Mana ada curang? Walaupun bolaku jauh dari garis. Tapi bola kalian sudah lewat garis. Menurut aturan pool, kalian langsung kalah. Jelas-jelas kamu curang.
Tadi bola kakak kita. Jelas di garis. Ronde ini nggak sah. Aturan dunia pool, skill yang berbicara. Tanya aja Ghost Kiang, apa aku melanggar aturan? Ronde ini sah atau enggak? Ronde ini memang tidak ada pelanggaran. Tapi, kamu pakai cara ini, aku akan lebih hati-hati. Kamu sama sekali tidak akan punya kesempatan untuk curang lagi. Iya, kakak, Viang cuma beruntung gawa. Cuma pakai tenaga aja kan? Cuma dia yang kayak gini. Orang awam, cuma keberuntungan pemula aja, kakak. Ronde berikutnya biar Ming Hao yang main. Jiang Che nggak bakal bisa. Damn, Xiaoke. Beruntung atau enggak, kita lihat aja nanti. Aku akan buktikan ke kalian semua yang meragukan kemampuanku. Oke, ronde ini aku kalah kakak. Ayo, ronde kedua. Kita adu pukulan melengkung. Xiao Che nggak bisa, pukulan melengkungnya terlalu hebat. Jangan adu sama dia. Hei, berani nggak? Kakak, tenang aja, aku tahu batasanku. Kiang si tangan hantu, nggak usah banyak bacot, langsung mulai aja. Ini kamu yang cari mati. Dasar bocah, lihat baik-baik. Minker. Bos Kirbashe. Gerakan tadi, Tai Chi Great Shift, di dunia biliar. Nggak sampai 3 orang yang bisa lakukan. Bocah, kamu kalah. Bodoh banget sih. Udah tahu dia bisa pukul 360 derajat. Masih aja mau adu pukulan melengkung. Kamu maksudnya APA? Kamu hebat banget, coba kamu yang main. Aku yang main? Jangan bercanda. Kalau nggak bisa, diam aja sana. Kamu. Kakak, lihat dia. Damn. Kakak Jiang Che, semangat. Kamu pasti bisa. Kamu minggir sana, jangan ganggu. Jangan-jangan dia juga bisa Tai Chi Great Shift? Nggak mungkin lah. Bocah, kakakku udah mencapai batas dari bentuk bola ini. Kalau nggak sanggup, mending nyerah aja, jangan buang-buang waktu kita. Iya, jangan cari perhatian, buang-buang waktu. Siapa bilang ini batas dari bentuk bola ini? Kamu belum belajar biliar, lihat aku seperti katak dalam sumur melihat bulan. Kalau kamu sudah belajar, lihat aku seperti semut melihat langit. Ini nggak mungkin. Dragon Spin, di dunia ini. Masih ada yang bisa melakukan. Ilmu yang hilang ratusan tahun, Dragon Spin. Ternyata rekor rusak di rumah. Benar-benar dibuat oleh Xiao Che. Orang ini, asalnya dari mana sih? Dia bukan dari kawasan kumuh ya? Bola putihmu keluar meja, paling-paling seri. Kok bisa seri? Kan udah setuju 3 ronde 2 menang. Kami udah menang 2 ronde, yang ketiga nggak usah diterusin. Iya, bawa tongkat jelekmu pergi dari sini. Tempat biliar keluarga Jiang nggak mau terima kalian. Iya, bola putih nggak boleh keluar, itu peraturannya. Kalian yang langgar peraturan, bos kami aja ngasih seri. Itu udah baik banget ke kalian. Nggak mau sama kalian, ngerti nggak sih? Kalau nggak mau lanjut, kami pergi ya. Kurang, memelukan. Baik, seri ya seri. Ronde berikutnya apa? Xiao Che. Kakak, tenang aja. Selama di meja ini, dia nggak mungkin menang, apapun yang dimainin. Ayo, mau main apa? Gimana? Ronde ketiga, kita main formasi 1 garis, 9 bola. Siapa yang total waktunya paling cepat, menang. Jangan, Xiao Che, dia jagonya formasi 1 garis. Pemegang rekor dunia, kamu nggak mungkin menang. Kak Jiang Che, nggak bisa ya udah. Kita bisa ganti yang lain. Iya, kok harus selalu yang dia jago? Ya formasi 1 garis. Kalian kalau nggak berani, ya mengaku kalah. Kan kamu bilang sendiri. Bisa main apa aja, mau mengingkari? Xiao Che, jangan terpancing. Baik, sesuai katamu, formasi 1 garis. Bagus Nok. Rekor pukulan formasi 1 garisku. Tercepat di dunia, bahkan dewa biliar aja nggak bisa pecahin. Akan kutunjukkan padamu apa itu kekejaman. Cuma formasi 1 garis sederhana aja. Artinya, saya terlalu malas untuk membuka tantangan. Kamu pikir aku nggak bisa pecahin rekor? Udah, nggak usah banyak bicara. Cepetan mulai. Aku duluan, bos.
Bos, 7. 98 detik, pecahin rekor lagi. Hahaha. Iya ya bos, hebat banget. Hahaha. Nok. Kamu kalah. Salahkan nasibmu, aku lagi naik kelas. Kakak, kan udah kubilang jangan percaya dia. Nakam. Kalah lagi. Damn. Nggak apa-apa, Xiao Che, kamu udah cukup baik. Jangan menyalahkan diri. Kak Jiang Che, kamu udah berusaha keras. Kumanazib kita lagi jelek. Diam. Kak, aku belum mulai, kok udah kalah? Masih nggak terima? Ini rekor dunia. Bisa pecahin? Kak Jiang Che, cuma gagal sekali. Bukan masalah besar, nak. Buka matamu lebar-lebar, kakakku sudah mencetak rekor dunia, kamu masih belum menyerah? Aku lihat kamu lagi, nggak kapok sampai dapat masalah. Apa? Cuma rekor dunia, kamu bisa pecahkan. Aku nggak bisa pecahkan? Hahaha, dia nggak serius kan? Nok. Rekor dunia, jangan bilang pecahkan, mendekati aja. Nggak mungkin bisa dekat. Kalau aku pecahkan? Karena kamu suka cari perhatian. Aku kasih kamu satu kesempatan, harap kamu nanti. Jangan terlalu minder. Kak, anak ini ngapain? Jangan-jangan mau acak-acak formasi bola satu garis panjang? Hei bodoh. Formasi satu garis panjang, bola induk, setelah memukul satu bola. Nggak boleh langsung sentuh bola lain kalau nggak, langsung kalah. Kak, dia bahkan nggak tahu aturan mainnya. Ini bunuh diri namanya. Hari ini, aku akan tunjukkan pada kalian, apa itu. Cara main, satu garis panjang, yang benar. Wendy Tek? Apa? Kita menang. Jiang Che ini siapa sih? Gimana aku bisa hidup di keluarga Jiang setelah ini? Ini. Xiao Ke, kamu hebat. Kiang si tangan hantu, kamu kalah, sesuai taruhan. Kamu harus berlutut di luar tempat biliar keluarga Jiang. 3 hari 3 malam. Kamu ini siapa? Siapa aku nggak penting, yang penting. Kamu harus terima kekalahan. Oke, hari ini kami mengaku kalah, kami mau. Kembalikan tempat biliar, dan kasih 10 juta. Sebagai ganti rugi, urusan selesai, gimana? Mimpi. Nggak mungkin. Tunggu, kami setuju. Ming Hao, Kak, aku ingat di belakang Kiang si tangan hantu. Ada keluarga Song, kita nggak boleh terlalu bermusuhan. Xiao Ke, kamu gimana? Sepertinya urusan ini nggak sesimpel itu. Aku lebih baik lihat dulu. Kak, kamu mau gimana? Aku ikut aja. Selain ganti rugi 10 juta, aku mau kalian bertiga sekarang minta maaf dengan sungguh-sungguh pada kami. Maaf. Uangnya 3 hari lagi aku kasih. NAK, Jangan Sambang, permainan baru mulai. Pergi. Kalau kamu tidak pergi sekarang, aku akan mematahkan lenganmu. Pergi. Xiao Ke, untung gak ada kamu. Aku tidak menyangka kamu punya kemampuan bermain bola yang hebat seperti ini. Kamu adalah kakak perempuanku, tentu saja aku harus melindungimu. Kalian berdua, cepat minta maaf kepada Xiao Che. Maaf. Xiao Che, kakak kedua dan ketiga belum terlalu mengenalmu. Mereka sebenarnya orang baik. Kita semua saudara, kalian nanti harus lebih banyak berkomunikasi. Baik, lebih banyak berkomunikasi. Kakak Jiang Che. Ming Hao, kamu sedang apa? Kakak. Kamu menyembunyikan apa? Tidak Ada, APA. Ini adik kedua. Siapa yang memotretnya mandi? Kakak, Jiang Che memotret adik kedua mandi. Aku masuk untuk mencari bukti.
Ini adalah bukti yang aku cari. Benar, Kakak, kamu yang membesarkanku dengan tanganmu sendiri. Kamu tidak mengenalku, bagaimana mungkin aku, orang yang hina seperti ini? maksudmu. Orang yang tidak bermoral adalah Jiang Che? Aku juga tidak bisa membayangkan Jiang Che seperti ini. Tapi sekarang buktinya ada di tanganmu. Aku. Kakak, ini perbuatan Jiang Che. Kenapa kamu memukulku? Kamu pikir keluarga Jiang bodoh semua? Kakak, apa maksudmu? Sejak hari pertama Xiao Che datang, kamu sengaja menyemprotkan parfum padanya, ingin menjebaknya. Benar kan? Kakak, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tidak mengerti. Kalau yang ini, Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa punya dokumen ini? sejak kamu membela Zhang Qiang, aku sudah mulai curiga padamu. Kamu setelah itu masih menemuinya, benar kan? Selama belasan tahun ini, keluarga Jiang tidak pernah memperlakukanmu buruk. Kenapa kamu bersekongkol dengan orang luar untuk menjebak kami? Kakak, dengarkan aku. Diam, kamu yang tidak berguna seperti ini. Tidak pantas memanggilku kakak. Kalau begitu, apapun yang aku katakan sekarang tidak ada gunanya, kan? Benar, aku memang tidak sebaik. Aku adalah Ghost Hand Qiang itu, yang sengaja didatangkan untuk menghancurkan keluarga Jiang. Aku akan memanfaatkan ketidakhadiran si tua itu, untuk membuat keluarga Jiang bangkrut. Kenapa? Apa untungnya bagimu melakukan ini? Begitu keluarga Jiang bangkrut, kalian bertiga akan terjepit. Dan akhirnya akan datang kepadaku. Saat itu, kakak kedua dan ketiga akan menjadi milikku. Kakak, kenapa kamu tidak bisa mencontoh kakak kedua dan ketiga? Menjadi orang bodoh? Begitu kamu terjatuh, datanglah kepadaku. Dengan sukarela, bukankah lebih baik? Kenapa harus memaksa berpisah dengan cara tidak baik? Apa yang ingin kamu lakukan? Sekarang kamu sudah tahu semuanya, tentu saja membuatmu diam. Lepaskan aku. Kakak, ini semua karena kamu memaksaku. Kakak. Kakak. Kakak, kenapa kamu? Jangan menakut-nakutiku. Xiao Ke, semua ini karena Jiang Minghao. Bersekongkol dengan Ghost Hand Qiang untuk merampas harta keluarga kita. Dan bahkan menginginkan kami bertiga. Kumohon jangan bicara lagi, aku akan segera menelepon 120. Xiao Ke, membuatmu baru datang sudah mengalami banyak kesulitan, kakak memohon padamu. Jaga baik-baik keluarga ini, lindungi kakak kedua dan ketiga. Tidak, jangan. Kakak. Minghao, Kakak kedua, Jiang Ke. Minghao, apa lagi yang dilakukan Jiang Che itu? Itu kan kakak. Jiang Che ini, dia. Apa yang sebenarnya terjadi? Jiang Ke. Lepaskan kakak. Kakak, Lepaskan kakak. kakak. Kenapa kakak bisa seperti ini? Pagi tadi kakak masih baik-baik saja. Kenapa ini bisa terjadi? Jiang Ke yang membunuh kakak. Saat aku baru masuk, aku melihat Jiang Che sedang mengincar kakak. Aku mendorongnya, dia memukul kepalaku dengan vas bunga. Jiang Ke, dasar kau. Berani-beraninya kau membunuh kakak. Seharusnya aku tidak setuju untuk mengizinkanmu kembali. Aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Jiang Ke, kamu membunuh kakak perempuan, sekarang berani memukul kami? Kamu pembunuh, kamu tidak akan mati dengan tenang. Jiang Che, keluarga Jiang tidak pernah memperlakukanmu buruk. Sejak kamu kembali, kami memberimu kemewahan. Merencanakan untuk merebut harta keluarga Jiang. Sebagai adik kakak perempuan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apa kamu pikir? Aku Jiang Che ini pengecut? Kamu membunuh kakak perempuanku, sekarang malah memutarbalikkan fakta untuk menghinaku. Hari ini aku akan membuatmu membayar dengan darah. Jiang Che, kamu membunuh kakak perempuan. Sekarang mau membunuh Minghao juga? Cepat panggil orang, panggil orang. Tangkap dia.
Tadi kamu bukan hebat sekali? Ayo, apa kamu pikir? Aku akan berdebat dengan dua orang bodoh ini? Ya, Jiang Che, hentikan canda kamu. Apa kamu mau membunuh seluruh keluarga kita? kakak perempuan sudah meninggal, aku tidak perlu menjelaskan lagi padamu. Jika kalian tidak minggir, jangan salahkan aku tidak berbaik hati. Ming Hao, lari cepat. Jiang Che, kami ini. Kakak kandungmu, pantaskah kamu memperlakukan keluarga Jiang seperti ini? Sejak kamu kembali ke keluarga Jiang, apapun yang kamu mau kami berikan. Kamu malah membalas dendam seperti ini, benar-benar kurang ajar. Jiang Che, jangan bertindak sembarangan. Bukankah kamu suka bersembunyi di belakang wanita, Mai Licik? Kamu benar-benar mencari mati. Ayah, Jiang Che. Jiang Che sudah gila, dia membunuh kakak perempuan. Sekarang dia mau membunuhku juga. Jiang Che ini orang gila. Apa? Ming Yui Jia. Kakak perempuan sudah meninggal, dia dibunuh oleh orang gila ini. Meng Yue. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah baru pergi beberapa hari, bagaimana rumah bisa jadi seperti ini? Ayah, Jiang Che yang membunuh kakak perempuan. Kamu harus membuatnya membayar dengan darah. Kakak perempuan dibunuh oleh Jiang Minghao. Percaya atau tidak, aku malas berdebat dengan kalian. Kamu kurang ajar, menuduh sembarangan, aku sama sekali tidak punya alasan. Membunuh kakak perempuan. Jiang Che, saksi dan bukti sudah lengkap. Sampai kapan lagi kamu akan membela diri? Diam semua. Kamu dari tadi bilang Xiao Ke membunuh Ming Yue. Ada yang melihat langsung? Baru saja kami pulang, Ming Hao terlihat panik dan membawa kami masuk ke kamar. Kami semua melihatnya. Itu Jiang Che. Xiao Ke juga bilang ke Ming Hao yang membunuh Ming Yu. Kenapa kalian lebih percaya Xiao Ke yang membunuh Ming Yue? Tidak mau percaya. Ming Hao yang membunuh Ming Yu? Ayah ternyata tidak seperti kakak kedua dan ketiga. Yang percaya pada Jiang Minghao. Ayah, kenapa tidak percaya padaku? Seluruh keluarga tahu. Aku paling dekat dengan kakak sulung. Tidak ada alasan. Aku membunuhnya. Benar. Ming Hao, hubungannya dengan kami bertiga sangat baik. Bagaimana mungkin? Pasti Jiang Che iri pada Ming Hao. Pertama bekerja sama dengan orang luar, merencanakan kejahatan. Lalu menyalahkan Ming Hao. Kalian semua adalah keluargaku. Percaya pada siapapun akan menyakiti yang lain. Aku tidak bisa Hanya berdasarkan kata kamu. menyimpulkan tanpa bukti, tidak menemukan pembunuhnya. Aku malu pada Ming Yu. Siapa pembunuhnya? Harus berdasarkan bukti. Kakak sulung di surga pasti tidak ingin keluarga Jiang hancur karena kematiannya. Karena ayah adil, aku juga harus tenang. Baik, kita bicara dengan fakta. Faktanya adalah kamu. Jiang Che, kamu yang membunuh kakak sulung. Kamu bekerja sama dengan Gui Shuqiang, merencanakan kejahatan. Kakak sulung tahu dan masuk kamarmu untuk berdebat. Lalu kamu membunuhnya. Dasar penjahat yang menuduh duluan. Kakak Jiang Che, Yao Yao tidak terlambat, kan? Kakak Jiang Che, Yao Yao tidak terlambat, kan? Su Yao. Cucu dari orang terkaya di Haicheng, Sulao. Bagaimana dia kenal Jiang Che? Nona Su, untuk apa kamu kesini? aku ke keluarga Jiang karena permintaan kakak Jiang Che untuk menyelidiki transaksi antara Jiang Minghao dan Gui Shuqiang. Tak disangka, Jiang Xiao juga punya ambisi jadi kepala keluarga Jiang. Sepertinya masih ingin memiliki dua wanita cantik dari keluarga Jiang. Ayah. Ini semua tipu daya Jiang Che, lihat ini. Wanita ini dicari oleh Jiang Shao. Jangan percaya, ayah. Kamu si imut, kamu memfitnahku. Zhang Minghao. Bukti sudah ada di sini, masih mau bilang apa lagi? Zhang Minghao. Kami begitu mempercayaimu, tapi kamu malah bersekongkol dengan orang luar. Menyakiti orang sendiri. Sungguh imut sekali, memang kamu. Kamu yang membunuh kakak perempuan. Kamu si imut. Baik. Sangat baik. Awalnya kukira kamu hanya si imut dari kawasan kumuh. Rupanya aku meremehkanmu. Ekor rubah akhirnya terlihat, ekor rubah. Akhirnya terlihat. Kenapa hatimu begitu jahat? Kenapa kamu membunuh kakak perempuan? Dia memang pantas mati, siapa suruh tidak patuh, malah ingin menyelidikiku. Cukup serahkan semua harta keluarga padaku, tidak usah ribut. Jiang Minghao. Tak disangka, kami semua tertipu oleh si imut seperti kamu. Benar-benar kamu yang membunuh kakak perempuan. Kamu si imut. Kamu si imut yang sangat imut. Selama belasan tahun, makan, pakaian, dan kebutuhan di keluarga Jiang. Semua yang terbaik untukmu. Aku bahkan menganggapmu seperti anak kandung sendiri.
Beginikah caramu membalas keluarga Jiang? Kutanya padamu. Apa salah keluarga Jiang padamu, anak kandung? Kalau benar kau anggap aku anak kandung, tidak akan membawa si imut ini kembali. Xiao Che adalah anak kandungku, apa demi kamu? Aku harus mengorbankan darah daging sendiri. Ayah, jangan buang waktu dengan si imut ini. Cepat panggil polisi. Tangkap Jia. Siapapun, tangkap dia. Hanya dengan beberapa orang ini ingin menangkapku. Kakakku Lin Feng sudah lama menemukanku. Mengajarku ilmu bela diri, kalian tidak benar-benar berpikir. Aku hanya ingin keluarga Jiang, yang kuinginkan adalah kakak kedua. Dan kakak ketiga, Jiang Minghao. Apa kamu tahu apa yang kamu ucapkan? Tak disangka, hatimu begitu kejam. Demi 3 bersaudara keluarga Jiang, sejak kecil aku berlatih keras. Kalian tidak tahu apa yang telah kualami. Jika bukan karena kamu, aku sudah lama menguasai 3 bersaudara Jiang. Cepat tangkap dia. Hanya dengan beberapa orang ini, kalian pikir bisa menangkapku? Hari ini aku ingin pergi. Siapa yang bisa menahanku? Jiang Che, kamu juga tidak terkecuali. Benarkah? Jika bukan karena menyembunyikan identitas, kamu tidak akan hidup sampai hari ini. Di mataku, kamu bukan apa-apa. Madala. Sayangku. Kamu memaksaku menggunakan jurus ini. Jika hanya segini kemampuannya, itu benar-benar tidak cukup. Teknik mengontrol bola yang hebat. Jah, ternyata kesalahpahaman kita sebelumnya tentang Jiang Che masih terlalu dalam. Sial, kamu memang tangguh. Mau kabur? Kakak. Berani menyentuh anggota keluarga Lin. Cari mati. Kakak Jiang Che, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Lin Feng dari Changcheng, kenapa dia di sini? Lin Feng, apakah dia sangat hebat? Dia adalah tokoh terkenal di dunia bola 9 belakangan ini. Dia kejam dan brutal, dengan sepasang tangan yang tidak hanya hebat dalam bermain bola, tetapi juga sangat kuat dalam pertarungan. Kakak, akhirnya kamu datang. Si kecil ini hampir membunuhku. Anak kecil tidak tahu tinggi rendahnya langit. Berani melukai adikku. Hari ini, jika kamu mau berlutut dan potong kedua lenganmu, aku mungkin bisa menerima permintaan maafmu. Tadi kungfumu sangat hebat kan? Lanjutkan. Lihat siapa yang lebih cepat, bolamu atau jumlah kami. Aku bilang, berlutut dan minta maaf, potong kedua lenganmu. Apakah kamu tuli? Baik, diam saja ya. Baik, aku hitung sampai 3. Jika kamu belum juga berlutut dan minta maaf, setiap orang di rumah mewah ini tidak akan bisa pergi hidup-hidup. 2. Lin Feng, aku adalah penerus keluarga Su. Apakah kamu juga akan membunuhku? Kamu adalah Suyao dari keluarga Su, ya? Baik, kamu boleh pergi. Tapi, hanya kamu sendiri yang boleh pergi. Tidak mungkin. Jiang Che adalah priaku. Jika kamu berani menyentuhnya, berarti kamu melawan keluarga Su. Yao kecil. Jangan gunakan keluarga Su untuk menekanku. Aku beritahu kamu. Jiang Che berani melukai adikku. Dia harus mati hari ini. Kalau kamu tidak ingin mati, cepat pergi dari sini. Aku bisa membiarkanmu pergi, tapi kalau kamu tidak tahu diri, aku juga tidak keberatan menambah 1 mayat di rumah mewah ini. Ahli waris keluarga Su. Kamu. Bocah, aku suruh kamu berlutut dan potong kedua tanganmu. Kamu tuli ya? Kamu tuli ya? Berlutut. Kalian jangan keterlaluan. Kamu pikir kamu siapa sampai bisa bicara? Jiang Che adalah anakku. Kalau ada masalah, serang aku saja. Orang tua. Kamu pikir kamu siapa? Serang kamu? Jiang Minghao, jangan keterlaluan. Ayahku adalah orang yang membesarkanmu, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Apakah kamu masih manusia? Jiang Che, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Berlutut. Orang yang bisa membuatku berlutut belum lahir. Bocah baik ingin mati ya? Aku penuhi permintaanmu. Hanya bawa sedikit orang seperti ini, ingin melawan tuan muda ini? Jangan pikir kamu sendirian bisa mengubah segalanya. Serang. Hati-hati. Sayang.
Jiang Che, cepat menyerah. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Kalau kamu tidak ingin wanitamu mati, cepat berhenti. Jiang Che, aku akui kamu hebat. Tapi hari ini kamu sudah kalah. Jangan berpikir untuk memukul orang dengan bola. Lihat, apakah bolamu lebih cepat atau tanganku lebih cepat. Tidak tahu malu. Kakak, cepat kalahkan Jiang Che. Kalau dia berani melawan, aku akan membunuh wanitanya. Baik. Jiang Che, kamu masih berani melawan? Jiang Che, kamu ingat baik-baik. Kamu yang menyebabkan kematian wanitamu. Silakan bunuh saja. Lebih baik kamu bunuh mereka semua. Kalau aku meminta ampun atau berkedip sekali, anggap Jiang Minghao menang. Kalau aku, Jiang Che, berkedip sekali, atau meminta ampun sekali, anggap Jiang Minghao menang. Apa dia benar-benar tidak takut? Sedala kamu. Kamu pikir aku tidak berani membunuhnya? Aku tentu percaya kamu berani membunuhnya, tapi aku tidak akan. Karena itu memotong tanganku sendiri dan membiarkan orang-orang di rumah mewah ini dipermainkan olehmu. Benar, lebih baik kita semua mati bersama. Daripada menunggu kakak Jiang Che membalaskan dendam untukku. Kau pikir trik menyandera kecil seperti ini berguna bagiku? Aku beritahu, jika kau berani membunuh satu saja dari kami, kita semua akan bertarung sampai mati. Malah mengancam kami ada banyak orang di sini. Kau sanggup mengancam kami? Aku sendiri bisa melumpuhkan kalian semua, itu janjiku. Kalau kalian benar-benar tidak takut, pasti sudah menyerang dan membunuh Jiang Che. Ngapain juga menyandera Suyao dan mengancamnya? Ini tindakan sia-sia. Jiang Che, lepaskan aku sekarang, atau aku akan menyuruh adikku membunuhnya segera. Bagus. Kalau begitu bunuh saja dia. Kau. Suyao, jika kau benar-benar mati hari ini, aku Jiang Che bersumpah tidak akan menikah selamanya. Kau akan hidup selamanya di hatiku. Baik. Hari ini, meski aku mati di sini, aku rela. Jiang Minghao, ayo lakukan. Baik, jangan buru-buru. Aku tidak percaya dengan banyaknya orang kami hari ini. Kami tidak bisa mengatasi kalian. Aku hitung 3 detik. Jika kau tidak berlutut, aku benar-benar akan membunuhnya. 3, 2. Jangan. Kalau begitu lakukan saja. Aku juga sudah tidak ingin hidup lagi. Kita mati bersama. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh rambut anakku, akan kubuat hancur lebur. Ayah, Lepaskan dia. Kau bilang lepas ya lepas? Hari ini masalah ini harus ada hasilnya. Aku tidak mungkin melepaskannya. Apa yang terjadi? Kenapa menyandera anakku? Maaf, aku tidak bisa melindungi Suyao dengan baik. ayah, aku yang memilih terlibat dalam hal ini. Jangan salahkan Jiang Che. Siapa yang menyuruhmu bicara? Lin Feng? Kita tidak ada permusuhan. Mungkin ada kesalahpahaman di sini, Tuan Su. Jangan salah paham, kami bukan menargetkan Anda, asalkan Anda tidak ikut campur urusan kami, anak perempuan Anda boleh dibawa pergi. Kita pasti akan bertemu lagi. Tidak perlu sampai berperang seperti ini, kan? Hari ini di sini. Aku akan jadi penengah, mari selesaikan masalah dengan cara lain. Bagaimana menurutmu? Lalu, Tuan Su ingin menyelesaikannya seperti apa? Sederhana, lepaskan orangnya, aku biarkan kalian pergi. Mulai sekarang, bagaimana menyelesaikan permusuhan antara kedua keluarga, itu urusan kalian. Aku tidak akan terlibat lagi. Tidak mungkin. Lalu apa yang kau inginkan? Dulu kau berani bertaruh mati-matian, karena kau dalam posisi lemah. Aku percaya kau punya tekad itu, tapi sekarang berbeda. Bahkan jika kau ingin bertaruh mati-matian, kakek Su tidak akan setuju. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Aku akan membawa Su Yao, Jiang Han Yu, dan Jiang Xin Yu. Setelah kami kembali, mereka akan kami kembalikan. Tidak mungkin. Kalau begitu tidak ada cara lain, kita bertarung mati-matian saja. Baik, mari kita bertarung mati-matian. Tidak boleh. Zhang Geke, kan sudah ku bilang. Lihat. Kakek Su tidak akan setuju, kau tidak punya hak bicara. Lin Feng, kau ingin membawa Sandera. Ini sama sekali tidak boleh. Bagaimana kalau begini? Aku yang menjamin, memastikan Jiang Che hari ini tidak akan mengejarmu. Kakek, di saat genting seperti ini, jaminan siapapun. Aku tidak percaya, aku benar-benar tidak percaya. Kau bisa bertarung mati-matian, dengarkan. Jika kau memaksaku, belum tentu aku tidak tega ke anakku. Kalau begitu tidak ada yang bisa dibicarakan. Hari ini kau tidak akan bisa membawa siapapun, itu yang kukatakan. Jika tidak bisa runding, maka kita semua tidak usah runding. Baik. Cukup, karena usulanku tidak disetujui semua orang. Aku punya usulan lain, bagaimana menurut kalian? Baik kakek Su, coba katakan. Kita selesaikan perbedaan ini dengan cara Ninebo. Kalian bertaruh. Jika Jiang Che kalah, Yao Yao.
Jiang Xin Yue, Jiang Han Yu, kalian boleh bawa siapa saja. Jika Jiang Che menang, kalian lepaskan mereka. Pergi, tapi aku jamin dengan reputasiku. Nyawa kalian. Baik, aku terima. Lin Feng, berani kau terima? Jangan dengarkan dia. Kemampuan biliar Jiang Che luar biasa. Kita harus hati-hati jangan sampai kalah, kalau kau begitu percaya diri. Kami yang akan mengusulkan aturan mainnya. Baik. Ini katamu, pertandingan 3 babak, 2 kemenangan. Setiap permainan memiliki aturan yang berbeda. Semua aturan ditentukan olehku. Bagaimana? Tahu tidak bisa mengalahkanku, jadi menggunakan aturan untuk mengalahkanku. Benar-benar licik. Baik, aku setuju. Ini. Ayah, jangan khawatir. Jiang Che sangat ahli dalam teknik 9 bola. Jangan khawatir. Semangat, Jiang Che. Aku yakin kamu pasti bisa mengalahkan mereka. Game pertama, memukul bola ke dalam saku dengan menghindari rintangan. Jika ada bola yang menyentuh rintangan, akan dikenakan hukuman. Sepertinya hanya ada beberapa rintangan tambahan. Dengan kemampuan Jiang Che, pasti tidak masalah. Ini terlalu mudah. Tunggu, aku belum selesai bicara. Jangan-jangan kamu pikir aturannya hanya ini saja? Aku ingin kamu memainkannya dengan mata tertutup. Sangat licik, Lin Feng. Apa kamu masih manusia? Dia sendiri yang bodoh, mau menerima syarat orang lain. Bodoh sendiri, jangan salahkan aku. Tidak perlu berdebat dengannya, aku setuju saja. Hari ini aku akan membuatmu mengerti satu fakta. Kamu, Lin Feng, hanya bisa menginjak aturan tidak adil ini untuk bisa melihat keahlianku. Apa yang kamu omongkan? Sudah tahu aturannya, cepat main. Attic, Tongkat Billiard. Nanyan Turintangan, Hukuman. Sial, sekarang bagaimana? Jiang Che memakai penutup mata. Bahkan tidak bisa melihat di mana bolanya. Sayang, hampir saja, tunggu pukulan berikutnya. Aku akan membuatmu melihat bagaimana aku dengan sempurna mengumumkan. Kekalahanmu. Aduh, aku lupa. Kamu memakai penutup mata, tidak bisa melihat. Hampir saja, tapi kamu tidak punya kesempatan untuk pukulan berikutnya. Kamu, apa yang kamu katakan? Oh, aku tahu. Jiang Che ingin menyerah. Buru-buru minta maaf pada kami. Minta maaf. Sekarang minta maaf. Sudah terlambat. Menyerah dan minta maaf, kalian pasti salah paham padaku. Lalu apa maksudmu? Jangan-jangan kamu ingin bilang, kamu bisa tanpa kesalahan, langsung membersihkan meja dengan satu pukulan? Lalu, Jiang Che, kamu ngomong kosong harus ada batasnya. Kamu sekarang seperti orang buta. Masih berani bilang bisa menang sekali tembak, menurutku. Apa kamu terlalu lama pakai penutup mata sampai mimpi jalan-jalan? aku tidak tertarik berdebat dengan kalian. Tikus-tikus yang hanya melihat langit dari dalam sumur. Mungkin kamu bahkan tidak bisa melihat meja biliarnya. Kamu bahkan tidak tahu di mana bola putih. Kalau kena rintangan, akan kena penalti, jangan bilang tidak diingatkan. Dia benar-benar tahu di mana bola putih. Bagus. Keberuntungan, pasti keberuntungan. Dia pakai penutup mata. Mana mungkin tahu semua ini? Lin Feng, kemampuanmu hanya segini. Seumur hidupmu, kamu hanya bisa mengandalkan mata untuk melihat meja. Kamu tidak akan pernah mencapai level mendengar suara untuk menentukan posisi.
Bola nomor 9 terakhir, jaraknya hanya beberapa senti dari rintangan. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa melakukannya, Jiang Che. Tanpa menyentuh rintangan, memasukkan bola ke kantong. Hampir kena. Asalkan Jiang Che menyimpangkan bola nomor 9. Sedikit saja, tembakan berikutnya adalah kemenanganku. Aku nyatakan Jiang Che menang. Saya Lan. Jiang Che, bagaimana kamu melakukannya? Tidak ada komentar. Tapi jangan senang dulu, 3 ronde 2 menang. Kalian belum menang. Ronde kedua, setiap meja ada 2 bola. Hanya 3 meja, setiap orang hanya boleh 1 tembakan. 1 tembakan hanya boleh masuk 1 bola. Kami bertiga melawanmu. Yang paling sedikit tembakannya menang. Jika sama, tetap kami yang menang. Ini tidak adil. Meskipun adik bisa masuk 1 tembakan per meja. Jika jumlah tembakan sama, adik tetap kalah. Taruhan ini, sekuat apapun adik, tidak mungkin menang. Lin Feng ini benar-benar licik. Kalian ribut apa? Tutup mulut kalian. Atau aku jahit mulut kalian. Jiang Che. Aturan sudah kamu setujui. Aku yang tentukan. Baik, aku setuju. Tapi tempat di sini terlalu kecil. Kita bertanding di klub biliar keluarga Jiang. Aku dan adikku. Jitamba Jia, Melavemu. Orang yang sudah kalah, tidak perlu ditakuti. Minggir. Tembakanmu bagus. Tapi hari ini, kamu pasti kalah. Benarkah? Kecuali kamu bisa memasukkan 2 bola dari meja berbeda dalam 1 tembakan. Jika tembakan ini tidak masuk, kamu kurang 1 bola, kalah. Bahkan jika kamu memasukkan 2 bola dari 2 meja, tapi pakai 3 tembakan, tetap kalah. Jadi tidak peduli bagaimana aku memukul, pasti kalah. Benar? Benar. Syukurlah. Kita masih ada babak ketiga. Tidak tahu malu, benar-benar tidak tahu malu. Kakak Jiang Che, mungkin masih ada cara lain. Belum tentu kalah. Meskipun Xiao Che sangat hebat, dia sendirian melawan 3 orang. Tidak ada jalan keluar. Ini benar-benar situasi yang tidak mungkin diselesaikan. Aku memang hanya bisa memukul sekali lagi. Tunggu sampai aku selesai. Jiang Che, kamu kalah. Bola masih berputar, masih ada harapan. Aku hanya menggunakan 2 pukulan. Untuk memasukkan 3 bola. Bagaimana mungkin aku kalah? Tidak mungkin. Bola indukmu masih di meja. Apa kamu pikir kamu bisa menggunakan sihir? Apa mungkin bola itu bisa terbang keluar? Naga terbang ke dilanjut. Dasar mulut sial, berani mengatakan apa saja. Aku juga tidak tahu bolanya benar-benar bisa terbang. Menurut sistem 3 babak 2 kemenangan, Lin Feng, kamu kalah. Bagus, kita selamat. Aku tahu, kakak Jiang Che tidak terkalahkan di dunia ini. Pasti bisa. Luar biasa. Aku sama sekali tidak menyangka keluarga Jiang bisa menghasilkan orang hebat sepertimu. Jangan banyak bicara. Kamu kalah. Aku mengakui kekalahan. Tapi kamu harus memberitahuku. Bagaimana kamu melakukannya? Bola indukmu itu. Bagaimana bisa terbang? Dan bagaimana kamu bisa tepat mengenai bola ketiga? Sederhana. Aku menggesek sisi bola induk dengan sangat cepat. Menggunakan putaran untuk menciptakan momentum, membuat bola induk melompat. Kamu bisa belajar 10 kehidupan lagi. Mungkin baru bisa. Baik. Aku kalah. Pergi. Tunggu, Jiang Minghao. Aku pasti akan membalas dendam atas kematian kakak perempuanku. Tunggu saja. Oh ya, kalau begitu aku akan menunggu. Tapi, jangan buat aku menunggu terlalu lama.
Oh ya, aku akan memberitahumu satu rahasia lagi. Sebenarnya ibumu dulu, saat kecelakaan, tidak langsung meninggal. Dia hanya menjadi vegetatif. Aku sendiri yang mencabut selang oksigennya. Baru dia meninggal. APA? Ibu juga kamu yang membunuhnya? Kamu benar-benar brengsek. Bahkan lebih buruk dari brengsek. Orang tuaku merawatmu selama ini. Dasar brengsek. Apa dosa keluarga Jiang sampai harus mengadopsi Seton Sepertimal? Kecil. Apa rencanamu? Ayah. Kakak kedua. Kakak ketiga, aku pasti akan menangkap Jiang Minghao dan membawanya kembali. Menghukumnya sesuai hukum. Ibu dan kakak pertama tidak akan mati sia-sia. Adik, apapun yang kamu lakukan, kami akan mendukungmu. Xiao Che, kami tidak bisa kehilangan satupun anggota keluarga lagi. Lin Feng dan kawan-kawannya kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Dalam perjalanan ini, pastikan keselamatan adalah yang utama. Kakak Jiang Che, aku menemukan keberadaan Jiang Minghao. Izinkan aku memperkenalkan, ini adalah Kepala Huang dari Biro Penegakan Hukum Beijing. Dan ini adalah Jiang Che, teman Jiang Che. Halo, teman Jiang Che. Sebelum berbicara, aku punya beberapa pertanyaan yang perlu kamu jawab. Silakan. Aku tahu kemampuan biliarmu sangat hebat, tapi sepertinya kamu selalu hidup sederhana. Mengapa? Dan semua hadiahmu disumbangkan ke yayasan anak-anak. Ini, Apakah maksudmu, sekarang marah perjudian biliar? Sebagai pemain, aku bermain biliar bukan untuk uang. lalu untuk apa? Karena cinta. Aku ingin menjadi pemain biliar terhebat di dunia, sekaligus membantu yayasan anak-anak. Uang adalah sumber kejahatan. Sebagai pemain, aku sangat membenci judi biliar. Kakak Jiang Che hebat. Kamu pasti akan menjadi pemain biliar terhebat. Aku salut. Aku janji, di ruang biliar keluarga Jiang, tidak akan ada perjudian. Bagus sekali. Kepala Huang, tujuan kedatanganmu hari ini adalah? Hari ini aku datang mewakili pemerintah Beijing untuk meminta bantuanmu melakukan sesuatu untuk Xiakuo. Silakan, selama bisa kulakukan, aku tidak akan menolak. Saat ini, Jiang Minghao dan Lin Feng bersembunyi di luar negeri, di Pulau Wangyu, wilayah utara, Pulau Wangyu, telah menandatangani perjanjian internasional dengan berbagai negara. Semua yang masuk ke pulau dilarang menggunakan kekerasan. Dilarang masuk tanpa izin. Pemilik Pulau Wangyu adalah anggota keluarga kerajaan wilayah utara. Dan, dia juga memiliki kemampuan biliar yang sangat hebat. Dulu, Lin Feng pernah membantunya, jadi kali ini dia melindungi Lin Feng dan kawan-kawannya. Di tangan pemimpin Pulau Wangyu, ada satu chip bio nomor 0. Untuk penelitian satelit negara kita. Sangat membantu. Kami harap kamu bisa bersama pemimpin pulau. Untuk bertaruh bola. Jika dia kalah, kamu bisa mengajukan permintaan untuk mengambil chip bio itu dan membawa kembali Jiang Minghao dan Lin Feng. Tapi bagaimana jika pemimpin Pulau Wangyu tidak berani bertaruh bola dengan kakak Jiang Che? Tenang, dia pasti akan setuju. Lalu bagaimana jika dia kalah dan tidak mau mengakui kekalahannya? Dia tidak berani curang. Jika dia curang, semua perjanjian yang dia tanda akan menjadi tidak berlaku. Saat itu, kita bisa masuk dengan paksa dan menangkap mereka semua. Jiang Che, oh Jiang Che. Kamu benar-benar tidak bisa dihilangkan. Di dalam Pulau Wangyu, siapapun tidak boleh menggunakan kekerasan. Aku berdiri di hadapanmu. Beranikah kamu melawan? Jiang Minghao, jangan keterlaluan. Jiang Che, bunuh aku, balas dendam untuk kakakmu. Untuk ibumu. Kenapa? Tidak berani? Sayang, jika aku jadi kamu. Meski mati, aku akan membunuh pembunuh ibuku. Diberi 100 nyali pun, kamu tidak akan berani melawan. Menggunakan kekerasan di Pulau Wangyu melanggar perjanjian. Nanti semua negara akan menuntut Tiongkok. Kamu sanggup menenggangnya? Tidak seru, ayo kita lanjut minum. Tunggu. Kenapa? Mau melawan? Jika hari ini kamu berani melawan, aku akan anggap kamu jantan. Kalau tidak, kamu hanya anak manja. Kakak Jiang Che, dia hanya ingin memancingmu melawan. Jika kita yang pertama melawan, kita akan langsung ditangani oleh orang-orang di dalam istana. Tenang, aku tidak sebodoh itu. Kalian pikir dengan bersembunyi di Pulau Wangyu bisa aman selamanya? Banyak bicara. Kalau berani, lawan saja. Kalau tidak berani, diam saja. Aku tentu tidak akan melawan. Hari ini aku datang untuk membawa kalian pergi.
Hanya dengan kamu? Hanya dengan aku, karena hari ini aku akan bertaruh bola. Dengan pemimpin Pulau Wangyo. Keluarga Jiang, kamu benar-benar tidak tahu diri. Beraninya kamu bertaruh bola dengan pemimpin pulau? Tidak ada yang berani. Bertaruh bola dengan pemimpin pulau. Jangan harap kamu bisa menang, bahkan jika kamu menang. Kamu tidak punya hak untuk bertaruh bola dengan pemimpin pulau. Benar. Untuk bisa bertaruh bola dengan pemimpin pulau, setidaknya harus dana dari satu provinsi, bahkan jika kamu menjual keluarga Jiang dan keluarga Su, tidak akan sebesar ini. Bahkan jika digabung, tidak akan bernilai sebanyak ini. Yang paling penting, bukan hanya dana, tapi juga surat rekomendasi dari Kekaisaran Jing. Kekaisaran Jing tidak akan memberimu surat rekomendasi. Ada yang ingin bertaruh bola denganku, ya? Pemilik pulau, orang ini bicara sembarangan. Sama sekali tidak menghargaimu. Kamu adalah Jiang Che. Benar. Kamu bermusuhan dengan Jiang Yinghao dan Lin Feng, ya? Benar. Kalau kamu bermusuhan dengan mereka, cari mereka saja. Kenapa kamu mencariku untuk bertaruh bola? Jika kamu mau mengusir mereka bertiga dari Pulau Lupa Duka, aku bisa tidak mengganggumu. Dasar kau, berani menggengkam pemilik pulau? Siapa kau? Aku sangat tidak suka cara bicaramu. Aku beri kamu kesempatan terakhir untuk hidup. Sekarang, segera, pergi. Tujuanku belum tercapai, aku tidak akan pergi dari sini. Baik, sangat baik. Piunu. Pemilik pulau tidak perlu menakut-nakutiku. Jika kamu membunuhku, kamu akan melanggar aturanmu sendiri. Nanti, semua aturan di pulau ini akan hancur. Anak muda, berani sekali. Tapi, kalau kamu ingin bertaruh bola denganku, aku juga bisa memilih untuk tidak menerima. Tidak, kamu harus menerima. Berdasarkan apa kamu memaksa pemilik pulau menerima taruhan bola? Siapa kau? Pemilik pulau harus menerima karena kami memenuhi syarat taruhan bola Pulau Lupa Duka. Jangan sok. Kamu bisa menyediakan dana sebanyak ini? Meskipun kamu punya dana sebanyak ini, kalian tidak punya surat rekomendasi dari Kekaisaran Jing. Maaf. Kami punya surat rekomendasi. Ini benar-benar surat rekomendasi dari Kekaisaran Jing. Sia. Ini dana taruhan kami, disediakan oleh Kekaisaran Jing. Kredibilitasnya terjamin. Pemilik pulau, sekarang sesuai aturan Pulau Lupa Duka, kami secara resmi mengajakmu bertaruh bola. Kamu mencari mati, tahu? Selama ini, ada 8 orang yang pernah bertaruh bola denganku. Setiap dari mereka adalah dewa biliar. Bahkan dewa biliar dari barat pun kalah di tanganku. Kamu yakin kamu lebih hebat dari mereka? Kakak Jiang Che, Jangan khawatir. Tuan Pulau, jika memang begitu, Anda seharusnya senang, bukan? Karena saya datang untuk memberimu uang. Saya sudah tidak kekurangan uang lagi. Taruhan itu hanyalah semangat masa lalu. Sayangnya, sudah tertulis dalam konvensi dan tidak bisa diubah. Tuan Pulau, jika Anda bersedia mengusir Jiang Yinghao dan yang lainnya, kita masih bisa berdiskusi lagi. Kakak, kalian berdua bisa tenang tinggal di pulau saya. Jika tersiar kabar bahwa Pulau Lupa Duka tidak bisa melindungi 2 orang, lalu apa gunanya pulau ini masih ada? Kamu, Anak muda, selain syarat yang diperlukan ini, taruhan biliar kita adalah nyawa kita berdua. Saya lihat kamu masih muda, tidak ingin kamu hancur di pulau saya. Mengotori tempat ini, saya beri kamu kesempatan terakhir. Tarik tantanganmu dan segera pergi dari sini. Menurutmu mungkin? Jika kamu tidak mau mengusir mereka bertiga, maka kamu harus menerima tantangan biliar saya. Baiklah. Karena kamu bersikeras menantang saya, maka saya hanya bisa menemani Jiang Che. Kamu pasti mati. Berani menantang Tuan Pulau main biliar, tidak tahu diri. Jiang, tahukah kamu mengapa Tuan Pulau tidak pernah kalah? Karena di Pulau Lupa Duka, bagaimana cara bermain, aturan apapun, semua ditentukan oleh Tuan Pulau. Kamu pikir kamu tak terkalahkan di dunia ini? Bisa mengalahkan Tuan Pulau? Kamu benar-benar naif. apa maksudnya? Maksudnya, dia bisa memilih cara apapun untuk bermain biliar. Tidak harus di meja biliar. Tapi tidak bisa juga main biliar seperti tenis, kan? Tentu tidak. Pertandingan harus dalam batas yang wajar. Kalau tidak, kami berhak menolak. Sudah. Kalian berdua jangan berbisik-bisik lagi. Tanda tangani kontrak hidup mati. Anak muda, saya ingatkan kamu sekali lagi. Setelah kontrak hidup mati ini ditandatangani, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Kakak Jiang Che, Lihat. Pacarmu sangat peduli padamu, anak muda. Kamu mungkin belum tahu, apa arti kematian bagi seseorang. Apa artinya? Saya tahu arti kematian. Jika seseorang mati, semuanya hilang. Jadi saya sangat takut mati. Tapi jika saya tidak punya kesadaran ini, dengan apa saya membalas dendam untuk kakak saya? Jika kamu begitu takut mati, lalu mengapa datang mencari mati?
Karena dalam hidup manusia, ada banyak hal yang lebih besar dari hidup dan mati. Baiklah, kalau kamu memang ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Menurut kalian, apakah Tuan Pulau akan kalah? Jangan panik, Tuan Pulau sudah bertempur bertahun-tahun, tidak mungkin kalah. Legitula. Kalau Tuan Pulau kalah, apa hubungannya dengan kita? Kamu kurang oksigen otak, pikirkan baik-baik. Jika Tuan Pulau kalah dan menawarkan nyawa, kita bertiga untuk menukar nyawanya. Menurutmu, apakah Jiang Che akan setuju? Ternyata kita bertiga dijadikan taruhan. Memangnya kamu pikir Tuan Pulau akan mempertaruhkan nyawanya sendiri? Menurut aturan Pulau Wang You, pertaruhan nyawa adalah best of 3, tapi jenis permainan apa? Akan aku tentukan. Jika kalian tidak ada masalah, ikutlah aku. Ayo. Ronde pertama, lingkaran penakluk setan. Aturannya sederhana. Masukkan bola hitam ke lubang dengan bola putih, maka menang. Sepertinya aman, Tuan Pulau memang jagonya. Aku main biliar lebih dari 20 tahun, belum pernah lihat permainan seperti ini. Kakak Jiang Che, Tenang saja. Anak muda, kamu duluan. Lumayan, tapi hanya sampai di sini. bola putih melompat. Bagaimana dia melakukannya? Sayal. Memukul bagian bawah bola putih dari atas untuk melompatkannya keluar dari lingkaran. Saat memukul bola putih, ditambah spin kiri, membuatnya menyusut tepi, lalu memanfaatkan gaya. Menggunakan tepi meja untuk belok, memasukkan bola hitam ke lubang. Lingkaran penakluk setan. Aku adalah setan yang tak bisa kamu taklukkan. Sial, jangan-jangan ada tipu muslihat. Bikin kaget. Hanya sedikit lagi, sayang sekali. Tepi meja ini miring 2 mm. Jadi perhitunganku meleset. Oja, sayang sekali. Lain kali. Periksa dengan teliti, ya. Kalian benar-benar licik. Pada dasarnya, itu karena dia payah, Tuan Pulau. Menang. Tuan Pulau, hebat sekali. Ini tidak adil. Katakan. Meja ini miring 2 mm, kenapa tidak diperiksa sebelumnya? Karena ceroboh sendiri. Mau salahkan siapa? Tapi, Tak perlu banyak bicara. Kalah taruhan, terima konsekuensinya. Tuan Pulau, kau kan tokoh terkenal di dunia. Kenapa gaya bertindakmu begitu hina? Tidak bisakah kau bertarung dengan jujur? Melawan kakak Jiang Che? Atau kau sebenarnya takut? Gadis kecil, dia bahkan berani bertaruh nyawa denganku. Aku tentu akan melakukan segalanya untuk menang. Hanya yang bertahan hidup layak disebut pahlawan. Kalau tidak, cuma pecundang dan pengecut. Gadis kecil, tahukah kamu bagaimana orang-orang yang pernah bertaruh nyawa denganku? Akhirnya mati, bukan semata-mata kalah dalam skill. Ada yang kuminum racun duluan, ada yang kupotong jarinya. Ada yang tahu keluarganya kusandera. Hingga bunuh diri karena tekanan. Untuk menang, aku rela melakukan apa saja. Kau tak sadar. Apa artinya bertaruh nyawa denganku? Semua yang kau lakukan hanya untuk menutupi kelemahanmu. Sudah, langsung mulai ronde berikutnya. Ronde kedua, pertandingan bola angin. Syarat kemenangannya. Pukul bola putih dan bola hitam harus masuk bersamaan. Masing-masing punya 3 kesempatan, yang pakai pukulan lebih sedikit. Dialog pemenangnya. Aku minta memeriksa bolanya. Boleh saja. Berat sekali.
Rupanya ada akal-akalan. Untung diperiksa dulu. Bagaimana? Bola ini. Rasanya bagaimana? Bola putih 5 kali lebih berat dari hitam. Gimana mau main? Pantasan disebut bola angin. Gimana, Kak Jiang Che? Bisa tidak? Dia mau curang lagi. Sudah, bola ini. Sudah kau periksa. Kita main dengan bola yang sama. Kali ini tak ada masalah lagi, kan? Tak ada masalah. Sangat adil. Baik, silakan. Sebentar, kalau tak salah ingat, menurut aturan, yang kalah di ronde sebelumnya berhak memilih urutan main di ronde ini. Ini, Aku pilih main belakangan. Tuan Pulau, tak keberatan kan? tentu saja tak masalah. Awalnya Tuan Pulau ingin Jiang Che main dulu, untuk menaklukkan musuh tanpa bertarung. Tak disangka, malah dikalahkan. Bola ini sama sekali tidak bisa dimainkan. Aku ingin tahu apa lagi yang bisa kau lakukan. Sekarang pasti kau berpikir, bola ini sama sekali tidak bisa dimainkan, kan? Bagaimana mungkin? Nama Tuan Pulau sudah terkenal. Bola seperti ini bagimu bukan masalah besar. Anak kecil, sengaja memilih giliran kedua. Hanya ingin melihatku malu, ya? Karena kau sudah memeriksa bola biliar dan tidak mengajukan keberatan, artinya kau menyetujui permainan babak kedua dan tidak ada faktor kecurangan tambahan, benar? Tentu saja. Jika Tuan Pulau bisa memukulnya, aku juga bisa. Kalau begitu, lihat baik-baik. Benarkah bisa berhasil? Menurut pengalamanku, ini mustahil. Lalu, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Tuan Pulau? Jangan-jangan hanya menggerak saja? Jangan banyak bicara. Nyawa kita sekarang tergantung pada meja biliar ini. Hanya bisa mengandalkan Tuan Pulau. Tuan Pulau, jangan-jangan sengaja mengalah? Kenapa? Kau belum makan? Jangan buru-buru, aku sedang menyesuaikan sudut saja. Tuan Pulau, apa yang sebenarnya terjadi? Jangan banyak bicara. Masih ada pukulan ketiga. Lihat baik-baik. Bagaimana mungkin? Benar-benar bergerak. Lihat kan? Sudah kubilang Tuan Pulau masih menyimpan satu trik. Bagaimana kau melakukannya? Banyak hal yang bisa kulakukan. Bukan sesuatu yang bisa kau pahami dalam semalam. Butuh waktu untuk memahaminya. Tunggu. Apa yang kau kenakan di lengan baju itu? Hei, matamu cukup tajam juga. Karena sudah ketahuan oleh kalian. Tidak ada salahnya memperlihatkannya. Kau curang. Kau menggunakan perangkat teknologi tinggi untuk menghasilkan pukulan sekuat itu. Sepertinya yang kalah bukan aku. Tunggu dulu. Apakah dalam aturan disebutkan tidak boleh menggunakan perangkat yang dikenakan? Ada orang yang rabun, dia pakai kacamata. Ada yang kakinya tidak kuat, dia pakai tongkat. Aku ini lemah otot, pakai perangkat bantu. Apa masalahnya? Ini alasan yang dipaksakan. Kalian ini lebih baik mengaku kalah saja. Aku belum memukul. Bagaimana kau tahu aku kalah? Untuk menang, hanya ada satu cara memukul. Hanya. Untuk kepentingan negara, hidup dan mati tak dihiraukan. Mengapa harus menghindar karena takut bahaya atau mengincar keuntungan? Kakak Jiang Che. Pedang beratak tajam, keahlian sejati tak terlihat, dia memang tangguh. Babak ini seri, kau pakai 3 tongkat. Sementara aku hanya 1 tongkat, siapa yang menang sebenarnya? Memang Tuan Jiang yang menang. Babak berikutnya mau apa? Kita pukul 15 bola merah, yang masuk lebih banyak menang. Sesederhana itu? Kalau memang sesederhana itu, terlalu membosankan. Kita pukul bola bersamaan, tanpa jeda atau bergantian. Kau pukul bola putih, aku pukul bola hitam, akhirnya siapa yang masuk lebih banyak? Trial of Hamania. Aturan apa ini? Waktu tanda kontrak sudah dikatakan. Aturan di sini.
Aku yang tentukan. Baik, ayo mulai. Kakak Jiang Che, jangan setuju. Dengan kondisi fisikmu sekarang. Ini pertandingan yang tidak adil. Biliar. Aku tak akan kalah dari siapapun. Masih ada trik kotor apa lagi? Lepaskan saja, akan kutunjukkan padamu. Kejahatan. Takkan menang melawan kebaikan. Anak muda, kau terlalu tidak menghormati orang tua dan menyayangi yang muda. Aku belum memasukkan bola. Kok kau sudah bisa? Sial. Kau berhenti. Sekarang giliranku. Pemilik pulau masuk 1 bola. Tiga bola. Bagaimana mungkin kau bisa menghalangiku? Jiang Che masuk 1 bola. Ini, tipu muslihat. Tak apa, cuma masuk 1 bola saja. Pemilik pulau masuk 7 bola. Aku tinggal 1 bola lagi. Ini formasi jebakan 10 sisi. Bola putih pemilik pulau keluar. Diskualifikasi. Nona, jangan salahkan aku tidak memberi kesempatan pada pacarmu. Akan ku biarkan kau merasakan suasana putus asa ini. Kau pikir tanpa tangan kanan, aku tak bisa main? Apa? Jebakan 10 sisi. Hancurkan. Jiang Che masuk 8 bola merah. Jiang Che menang. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Kamu kalah. Kak, lalu kita harus bagaimana? Aku tidak tahu ini akan terjadi. Pemilik pulau, jangan-jangan mau ingkar janji? Aku tidak terima. Tadi jelas-jelas aku hampir menang. Hanya saja aku tidak tahu tangan kirimu juga bisa memasukkan bola. Kalau tidak, Bola terakhir tadi pasti tidak akan gagal kamu masukkan. Kalau tidak, kamu tidak akan mengatur formasi 10 jebakan untuk menghinaku. Kalau tidak, kamu tidak akan kalah, benar kan? tentu saja. Tapi kamu tidak tahu. Semua ini sudah ada dalam rencanaku. Apa? Sejak kamu melihat tangan kananku terluka. Kamu sudah kalah, tidak ada sedikit pun kemungkinan kamu menang. Apa yang kamu omongkan? Meskipun kamu adalah pemilik pulau, tapi dalam hatimu. Kamu adalah pengecut yang licik, kamu tidak pantas bermain biliar. Kamu menodai olahraga biliar ini, yang kamu pedulikan. Hanya keuntungan di luar biliar, selama aku. Mengetahui ini, mengalahkanmu sangatlah mudah. Kakak Jiang Che, dari awal. Sudah dalam perhitunganmu, benar kan? Bisa dibilang begitu. Aku sangat khawatir padamu. Sebenarnya awalnya aku juga berjudi. Tapi saat aku melihat matanya yang serakah ingin melumpuhkan tangan kananku saat itu, aku tahu aku pasti menang. Kalau begitu, tangan kananmu tidak apa-apa kan? Sakit. Ternyata kamu tidak berpura-pura. Hanya tangan kanan. Lumpuh ya sudah. Di mana sebenarnya aku kalah? Sekarang sudah begini, tidak apa-apa ku beritahu, aku sudah lama mendengar. Kamu ahli dalam permainan cepat ganda, dengan trik ini. Kamu sudah mengalahkan banyak orang yang datang bertaruh nyawa. Bahkan jika tangan kananku tidak terluka, aku belum tentu bisa mengalahkanmu. Kamu bisa memanfaatkan tangan kananku yang terluka. Dengan mudah memenangkan pertandingan ini, tapi kamu terlalu serakah, kamu tidak menyadari aku adalah kidal. Jadi, aku menyembunyikan tangan kiriku. Sampai Sampai kamu menunjukkan sisi brutalmu, kamu pikir. Kemenangan sudah di tangan, saat kamu menggunakan bola hitam untuk menyerangku. Aku tahu aku pasti menang. jadi, kamu menukar hak memukulku dengan satu tangan kanan. Tidak, lebih tepatnya, aku menggunakan tangan kananku. Tukar nyawamu. Kalah. Aku benar-benar kalah. Kamu bukan kalah olehku, tapi oleh biliar, oleh dirimu sendiri. Sekarang, terserah kamu mau bunuh atau potong-potong, Tuan Pulau. Kita tidak bisa menyerah begitu saja, betul? Aku beri kamu 2 pilihan. Apa? Pertama, penuhi taruhan, bunuh dirimu sendiri. Kedua, aku akan ajukan beberapa syarat, jika kamu setuju. Aku bisa batalkan taruhan ini.
Coba katakan, Tuan Pulau, jangan setuju. Kita sebenarnya bisa. Habiskan dia. Pengawal, tangkap mereka, jangan biarkan lari, Tuan Pulau. Apa? Tuan Pulau, kamu tidak boleh perlakukan kami seperti ini. Pertama, aku mau kamu bawa mereka bertiga kembali ke Sia. Kedua, aku mau kamu serahkan chip bio. Kamu masih memperjuangkan ini. Benar. Baik, aku setuju. Bagus sekali. Jiang Che, jangan terlalu sombong. Sudah kubilang, aku tidak akan melepaskanmu. Bersiaplah kembali ke Sia, terima hukuman hukum. Jiang Jie. Maafkan aku, lepaskan aku, semua hartaku untukmu. Pergi. Bawa mereka semua. Jiang Che, Daje. Adik, kamu hebat sekali. Kakak bangga padamu. Pimpinan Zhang Minghao, tuduhan sudah terbukti, dihukum mati. Lin Feng Zhangchang, selama mengelola arena, juga terlibat dalam beberapa pembunuhan. Kasus kejahatan berat, juga dihukum mati. Xiao Ke. Ayah bangga padamu. Ayah. Erjie, Sanjie, ini semua yang harus kulakukan. Xiao Che, masalah ini sudah selesai. Selesai. Pernikahanmu dengan Yao Yao, apakah juga? Harus segera direncanakan. Paman, aku ikuti apa kata Jiang Chege. Ayah, Erjie, Sanjie, aku dan Yao Yao berencana menikah dengan jalan-jalan, kami tidak akan adakan pernikahan ribet. Ke luar negeri? Kalau begitu mau kemana? Di dalam negeri, selama ini aku selalu bertanding di luar negeri. Waktu di dalam negeri sangat sedikit. Aku dan Yao Yao berencana jalan-jalan kemana-mana. Melihat keindahan alam tanah air. Asalkan bersama kakak Jiang Che. Kemanapun aku mau. Urusan kalian anak muda, aku nggak bisa ikut campur. Mama. Kakak. Kalian berdua. Akhirnya aku bisa membalas. Kakak Jiang Che. Mulai hari ini, aku adalah milikmu. Tetap saja nggak bisa lolos dari cengkeramanmu. Kamu jahat, Kak Jiang Che. Di dunia ini, banyak jago biliar. Kenapa kamu bisa jadi dewa biliar? Sederhana saja. Karena gangguan pikiran. Beberapa jago biliar. Saat mencapai level tertentu, mulai pakai cara-cara curang. Pikiran kotor juga bertambah. Meski aku selalu ingin menang. Tapi aku lebih menikmati kebahagiaan bertanding dengan lawan. Asalkan kita bisa fokus tanpa gangguan pikiran, itu sudah cukup. Tanpa keinginan, kita akan kuat. Lihat dengan pikiran yang paling normal. Perubahan alami segala sesuatu di dunia. Oh, begitu rupanya. Teknik biliar tingkat rendah adalah memukul bola dengan bola, menguji ketepatan. Teknik biliar tingkat menengah adalah perang psikologis, menguji performa di lapangan. Dan perasaan tangan. Lalu apa teknik tingkat tinggi? Menguji langkah demi langkah, merencanakan 10 langkah ke depan. Ini matematika. Ini statistik, teori probabilitas. Pengetahuan yang terkandung di sini sangat luas tak terbatas. Terlalu rumit. Aku hanya tahu satu hal. Kakak Jiang Cheku adalah dewa biliar terhebat di dunia.